Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hamijah, NIM 080119 92123 dari kelas IKM 10 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep-konsep bencana dan ruang lingkup. Bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitas dan rekonstruksi bencana. Jenis-jenis bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yaitu yang pertama, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Siklus penanggulangan bencana. Yang pertama, fase prabencana. Fase prabencana pendekatannya adalah pengurangan risiko bencana dengan tujuan untuk membangun masyarakat Indonesia yang tangguh dalam menghadapi ancaman bencana. Tahapan manajemen bencana pada kondisi sebelum kejadian yaitu kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi. Yang kedua, fase saat terjadinya bencana. Fase ini kegiatan yang dilakukan adalah tanggap darurat bencana, di mana sasarannya adalah Save More Life. Kegiatan utamanya adalah tanggap darurat berupa pencarian, penyelamatan, dan evakuasi serta pemenuhan kebutuhan dasar berupa air minum, makanan, dan penampungan bagi para korban bencana. Yang ketiga, fase pasca bencana. Pada fase pasca bencana, aktivitas utama ditargetkan untuk memulihkan kondisi dan pembangunan kembali tata kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi lebih baik. Kegiatan manajemen bencana. Yang pertama, pencegahan. Merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana OIK mungkin dengan menyediakan bahaya. Yang kedua, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Yang ketiga, kesiapsiagaan. Merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Yang keempat, peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Yang kelima, tanggap darurat adalah upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian. Selanjutnya, bantuan darurat merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, dan air bersih. Selanjutnya, pemulihan. Proses pemulihan darurat kondisi masyarakat yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Selanjutnya, rehabilitasi adalah langkah upaya yang diambil setelah kejadian bencana untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya, fasilitas umum, dan fasilitas sosial penting, dan menghidupkan kembali roda perekonomian. Selanjutnya, rekonstruksi merupakan program jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial, dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama
atau lebih baik dari sebelumnya. Upaya penanggulangan bencana. Yang pertama, mitigasi. Mitigasi dapat juga diartikan sebagai penjinak bencana alam, dan pada prinsipnya mitigasi adalah usaha-usaha baik bersifat persiapan fisik maupun non-fisik dalam menghadapi bencana alam. Yang kedua, upaya-upaya pencegahan bencana alam. Membuat pos peringatan. Pos inilah yang nantinya menentukan warga masyarakat bisa kembali menempati tempat tinggalnya atau tidak. Selanjutnya, membiasakan hidup tertib dan disiplin. Diperlukan pola hidup tertib, yaitu dengan menegakkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan hidup. Asal masyarakat menaatinya, berarti setidaknya kita telah berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan. Masyarakat juga harus disiplin. Selanjutnya, memberikan pendidikan tentang lingkungan hidup. Faktor ini telah dipertegas dalam Konferensi Dunia tentang Langkah Pengurangan Bencana Alam yang diselenggarakan lebih dari satu dawarsa silam, 23-27 Mei tahun 1994 di Yokohama, Jepang. Forum ini pada masa itu merupakan forum terbesar tentang bencana alam yang pernah diselenggarakan sepanjang sejarah. Tercatat lebih dari 5.000 peserta hadir yang berasal dari 148 negara. Pergeseran paradigma penanggulangan bencana. Yang pertama, dari tanggap darurat menjadi kesiapsiagaan. Menyiapkan masyarakat untuk lebih cerdas dalam menghadapi bencana, mengurangi dampak risiko yang akan dihadapinya, serta mengelola pengetahuan menjadi kesadaran kolektif di dalam masyarakat sehingga tahan atau tangguh dalam menghadapi bencana yang menimpa. Yang kedua, dari sentralistik menjadi otonomi daerah. Penanganan bencana bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang bersifat otonomi. Yang ketiga, dari pemerintah sentris menjadi pemerintah partisipatori. Kemampuan pemerintah tidaklah cukup besar untuk mengelontorkan anggarannya guna membantu begitu banyak korban bencana yang terjadi hampir secara bersamaan dan berkesinambungan. Oleh karenanya, peran serta masyarakat lokal, nasional, maupun internasional dibutuhkan guna memulihkan korban bencana tersebut. Yang keempat, dari kemurahan menjadi hak dasar. Membantu korban bencana itu memang, karena hal itu merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia. Maka tak salah jika disebutkan bahwa perlindungan merupakan bagian dari hak dasar dan pengurangan risiko adalah bagian dari pembangunan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.